Halo, selamat siang pemirsa. Hingga siang ini Pilkada serentak masih berlangsung di sejumlah daerah. Saya Reza Helmi, inilah seputar Aindu Siang spesial Pilkada 2024. Selengkapnya. Pemirsa, 6 calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menggunakan hak pilihnya di Pilkada pagi tadi. 4 cagup-cawagup nyoblos di Jakarta, sementara Ridwan Kamil nyoblos di Bandung, Jawa Barat, dan Suswono di Bogor, Jawa Barat. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil memulai hari H Pilkada Jakarta dengan sholat subuh berjamaah di Masjid Komplek Makam Pangeran Jayakarta, Jakarta Timur. Usai sholat subuh, Kang Emil juga berziarah ke Makam Pangeran Jayakarta, salah satu pahlawan Jakarta. Usai ziarah, RK selanjutnya mengunjungi rumah Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, sekaligus mendampingi Bahlil menuju TPS menggunakan hak pilih. Usai mendampingi Bahlil, Kang Emil selanjutnya menuju ke rumahnya di Bandung, Jawa Barat menggunakan kereta cepat Wus. RK kembali ke Bandung untuk menggunakan hak pilihnya di Pilkada sebagai warga Jawa Barat. Meski maju sebagai Gubernur Jakarta, RK masih terdaftar sebagai warga Jawa Barat dan terdaftar sebagai pemilih di TPS 23 Gunung Kencana, Bandung. Dari Bandung, RK rencananya akan kembali ke Jakarta untuk bergabung bersama relawan dan pendukung di posko pemenangan, serta memantau langsung penghitungan suara. Alhamdulillah ya, ini kali ketiga saya ngikuti pilkada, ya, feelingnya juga sama seperti Pak Ketum, feeling sangat optimis, positif, walaupun dalam kondisi ini kan fase berserah diri, banyak berdoa, mudah-mudahan hasil terbaik datang kepada kami. Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono menggunakan hak pilih di TPS 7 Aula Tirta Mas Residen Kabupaten Bogor, TPS yang dekat dengan kediamannya. Usai mencoblos, Suswono akan bergabung bersama Ridwan Kamil di posko pemenangan di Jakarta dan memantau langsung penghitungan suara. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyalurkan hak pilihnya di TPS 46 Cipete Selatan. Sementara wakilnya Rano Karno. Sementara cawagupnya Rano Karno maksud kami ini mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Didampingi istrinya, Pramono Anung calon gubernur Jakarta nomor urut 3 mencoblos di TPS 46 Cipete Selatan berjarak 300 meter dari kediaman Pramono. Bersama istri dan anaknya, Pramono yang mengenakan kemeja putih dan selendang motif ondel-ondel menggunakan hak pilihnya. Setelah itu, Pram bersama anak istri menunjukkan gestur jari berbentuk angka 3 sesuai dengan nomor urutnya. Alhamdulillah saya sudah menggunakan hak pilih saya sebagai warga yang memiliki hak pilih dan sekaligus sebagai calon bersama keluarga dengan istri dan anak saya. Tentunya saya berharap bahwa apa yang sudah berlangsung baik ini kita jaga bersama. Sementara calon wakil gubernurnya Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus menggunakan baju yang sama, yaitu kemeja putih dengan selendang motif ondel-ondel. Sementara istrinya Dewi Indriati menggunakan kebaya encim berwarna putih. Tiba di TPS, Rano Karno langsung menuju ke meja pendaftaran dan menuju bilik pencoblosan untuk menyalurkan hak suaranya. Alhamdulillah nggak berasa suntiknya. Tapi artinya udah sah kita coblos sebagai warga negara, apalagi masyarakat Jakarta. Ayo kita gunakan hak pilih kita. Itu aja saran saya. Habis ini saya mau keliling beberapa TPS yang ada di sekitar ya wilayah inilah. Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno juga mengapresiasi semua pasangan calon yang bertarung dan berharap hasil Pilgub Jakarta dapat diterima semua pihak. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Baik, sementara itu calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 Dharma Kunwardana juga menggunakan hak pilihnya di Jakarta pagi tadi. Calon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun menggunakan hak pilihnya di TPS 31 Jalan Pertanian 3 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. TPS tempat Dharma mencoblos berada di halaman rumah warga. Dharma Kun rencananya akan datang pada kloter pertama pukul 7 hingga 8 pagi
Sementara pasangannya Kun Wardana mencoblos di TPS 30 Jalan Haji Montong, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sekitar pukul 9.30 pagi tadi, calon wakil gubernur nomor urut 2 dari calon independen Kun Wardana menggunakan hak suara di TPS 30 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta. Kun menuju TPS mengenakan kemeja hitam didampingi istrinya Ririn Wardana Abioto. Dua anak Kun juga ikut ke TPS yang berjarak sekitar 200 meter dari kediamannya. Kun mengatakan kepada wartawan tidak ada persiapan khusus untuk mencoblos. Pilkada Kabupaten Bandung juga menarik untuk disimak. Di Kabupaten Bandung, dua artis Syahrul Gunawan dan Ali Syakib berkontestasi memperebutkan kursi kepala daerah. Berpakaian biru-biru, calon Bupati Bandung nomor urut 1 Syahrul Gunawan serta istrinya menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Berjalan kaki dari rumahnya, Syahrul dan istri sumringah dan menyapa warga sekitar. Dalam pilkada tahun ini, Syahrul Gunawan yang sebelumnya merupakan wakil Bupati Bandung, kini maju sebagai calon bupati. Syahrul memutuskan maju sendiri sebagai calon bupati dan melawan mantan pasangannya, Dadang Supriyatna. Pecah kongsi tersebut membuat ajang pilkada Bandung tahun ini menarik disimak karena menghadirkan dua petahana berhadap-hadapan. Lancar, kemudian baru saya ke sini nanti setelah ini langsung kembali ke Jakarta. Rencana ketemu sama Ibu, Pak? Ya, nanti pasti dalam rangkaian ke Jakarta saya bertemu fisik dulu dengan Ibunda di rumah kediaman. Saat ini pencoblosan dengan Bu Atalia atau seperti apa, dengan siapa saja, Pak? Gantian Mbaknya dulu. Ya Mbak, silakan. Mas, Kang mungkin udah ada bintang juga nih buat Pijadar. Siapa atau nanti ke depannya gimana harapannya buat sendiri? Yakin menang gitu, Pak? Kan rahasia ya. Jadi yang penting harapannya adalah pemimpin yang terbaik, itu yang menjadi takdirnya. Siap menang harus siap kalah, dan kalau Jawa Barat nanti yang terpilih semoga sama melanjutkan prestasi hal-hal baik saat saya memimpin Jawa Barat. Yang kurang-kurang silahkan disempurnakan, dibangun konsep-konsep baru sesuai dengan konteks 5 tahun ke depan yang tentu berbeda dengan 5 tahun ke belakang kemarin. Kang di Jakarta, paslon lain sempat ngatawain Akang katanya karena kan pasangan Ridho ini nyoblosnya nggak di Jakarta, jadi Akang atau pasangan Ridho ini kehilangan 2 suara. Tanggapannya gimana tuh, Pak? Seperti yang saya sampaikan, Mbak, ya, bahwa situasi di pemilu serentak ini tidak ada satupun yang dilanggar ya. Aturan KPU kan membolehkan pasangan itu menitipkan pemungutan suaranya sesuai domisilinya. Saya sampaikan apa adanya, di waktu hanya mepet 2 bulan, kami tidak punya domisili. Syarat mendapatkan KTP kan harus ada domisili, gitu kan. Sementara kami kan masih nomaden lah ya. Ya kalau mau diketawakan silahkan. Yang penting buat kita tetap ikhlas, menjalankan semangat untuk membangun demokrasi dengan aturan-aturan yang tidak ada satupun yang kita langgar. Kira-kira. Kalau nanti di Jakarta sendiri, Pak RK, target tersendiri ini kan kalau di DKI Jakarta harus lebih dari 50%. Ada target sendiri nggak dari Pak RK dari khusus? Yakin satu. Berikutnya calon wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan Arumi Bashir, istrinya telah memberikan hak pilih. Calon wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak dengan pasangan Khofifah Indar Parawansa ini mendatangi TPS 015 Margorejo, Kecamatan Wonocolo.
Emil didampingi istrinya Rumi Bashin menggunakan hak pilihnya melakukan pencoblosan sekitar pukul 8:22 pagi. Usai mencoblos di TPS ini, Emil dan Rumi sempat berkumpul dengan warga sambil menikmati jajanan tradisional. Sebelah kanan Pak Emil. Oke. Sip. Oke. Pemirsa, ada ribuan warga binaan Rutan Cipinang yang memberikan hak suaranya untuk Pilkada Jakarta di halaman Rutan Cipinang Jatinegara, Jakarta Timur. Warga binaan Rutan Cipinang antusias melaksanakan pencoblosan Pilkada DKI Jakarta. Pelaksanaan Pilkada dimulai pukul 7 pagi dalam pengawalan ketat petugas lapas dan kepolisian. Di lokasi ini ada 4 TPS yang disediakan oleh Rutan Cipinang dengan jumlah pemilih dalam DPT lebih dari 1.000 orang. Pencoblosan hanya dilakukan untuk Pilkada DKI Jakarta. Berikutnya ini yang akan kita lihat adalah Megawati Soekarno Putri bersama dengan Puan Maharani ini terlihat akan keluar menuju ke TPS tempat mereka memberikan suara. Ini terlihat didampingi oleh Rano Karno di sana dan juga beberapa tokoh lainnya. Tepatnya ini di TPS 024 Kebagusan, Jakarta Selatan. Nah, TPS ini memang berlokasi dekat dengan kediaman Megawati. Terlihat juga ada cucu dari Megawati Soekarno Putri, ada Diah Pikatan Orisa Putri, Pramono Anung, Rano Karno, pasangan Cagup-Cagup Jakarta yang diusung PDIP, mendampingi Megawati nyoblos di TPS ini. Di TPS ada terdaftar 545 pemilih yang akan menggunakan hak suaranya. Megawati terdaftar sebagai pemilih di urutan 201. Sementara untuk Puan Maharani berada di urutan 376. Kita juga lihat tadi ada sambutan, tarian, begitu pengawalan juga cukup ketat di sana. Jarak TPS-nya cukup dekat dari rumah Megawati menuju TPS begitu ya, di Kebagusan, Jakarta Selatan, tepatnya di TPS 024. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri beserta keluarga besarnya. Selamat datang di TPS. Berikutnya saya akan mengajak Anda ke Jawa Timur, pemirsa. Ada 3 pasangan calon gubernur Jawa Timur yang mencoblos di kota berbeda. Paslon nomor urut 1, Lulu Nur Hamidah mencoblos di Jombang. Paslon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa mencoblos di Surabaya. Dan paslon nomor urut 3, Tri Risma hari ini mencoblos di Woyung, Surabaya. Tri Risma Maharini, calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3 mendapat kesempatan nyoblos pertama di TPS 16 Kelurahan Jajar Tinggal Biyung, Surabaya. Tepat pukul 7 pagi bersama warga, Tri Risma Maharini berangkat dengan berjalan kaki menuju TPS. Bisa menyalurkan hak pilihnya, Tri Risma Maharini akan berangkat ke Kota Kediri untuk berziarah ke makam leluhur dan tidak memantau quick count. Iya, warga nunggu soalnya. Aku nggak minta loh mereka. Mereka janjian sendiri jam 7. Kalau aku kelamaan kan kasihan mereka nunggu Surabaya. Bu, kegiatan selain ini kemana, Bu? Ya nanti saya nggak tahu. Saudara saya pengen saya ke sana di Kediri. Setelah melakukan ziarah ke makam suami dan orang tuanya, calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa mendatangi TPS 19 Jemur Wonosari, Surabaya. Khofifah memberikan hak suaranya di TPS yang terletak di SD Negeri Margorejo. Khofifah berada di urutan 221 dalam DPT di TPS ini. 3 anak Khofifah juga memberikan hak suara di TPS yang sama.
mengikuti dan mudah-mudahan semuanya lancar, terutama untuk memastikan kalau misalnya ada kendala pada saksi dalam, saksi luar pastikan mereka akan tetap melakukan monitoring. Jadi semua proses pengawalan suara di TPS, di PPK, di kabupaten dan di provinsi, saya mohon semua relawan, semua partai pengusung, semua mengikuti proses pengawalan hasil dari hak pilih. Sementara itu, Luluk Nur Hamidah, calon gubernur Jawa Timur nomor urut 1, sebelum menyuarakan hak pilihnya, Luluk terlebih dahulu berziarah ke makam orang tuanya. Tak hanya itu, bersama suami, Luluk keliling menyapa warga di sekitar rumahnya sambil bercerita mengenang masa kecilnya. Luluk juga meminta doa kepada warga dalam pemilihan calon gubernur Jawa Timur ini. Ya, persiapannya apa nggak ada, biasa aja karena emang ini udah rumahnya ya, udah kampungnya. Jadi semalam saya pulang karena kemarin siang sempat ke Jakarta karena ada undangan rapat PPP. Ya, semua dipantau lah ya. Jadi semua dipantau pelaksanaan pilkada. Kita harapkan memang benar-benar berjalan dengan baik, dengan demokratis. Tim Liputan melaporkan. Baik, ini berikutnya kita akan lihat calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil sudah sampai di Bandung, begitu ya, akan memberikan hak suaranya di Jawa Barat. Ini RK sudah mendapatkan surat suaranya untuk menuju ke TPS, ke bilik suara, memberikan hak suaranya di sana. Perjalanannya cukup panjang begitu ya, dari Jakarta tadi sempat berziarah terlebih dahulu, baru menuju ke Bandung untuk memberikan hak suaranya. Nanti akan kembali ke Jakarta yang dijadwalkan untuk menonton langsung hitung cepat bersama dengan pasangannya. Sedangkan di lokasi lainnya, ini kita bisa lihat bahwa Megawati Soekarno Putri sedang menunggu untuk memberikan hak suaranya, begitu. Sedang bersiap, sepertinya akan dipanggil untuk mendapatkan surat suara di sana. Di TPS yang sama, baik, itu terlihat juga Puan Maharani sudah mendapatkan surat suaranya, akan menuju ke bilik suara, memberikan pilihannya terhadap gubernur Jakarta ke depan. Di lokasi lainnya, ada pasangan dari Ridwan Kamil Suswono yang terlihat sedang bermain bersama dengan keluarga, begitu ya. Karena bertempat tinggal dekat begitu, sehingga bisa menghabiskan waktu yang cukup banyak bersama dengan keluarga. Di lokasi lainnya kita kembali ke Ridwan Kamil yang akan meletakkan surat suaranya ke kotak yang sudah disiapkan. Boleh ditunjukin dulu Pak, surat suaranya Pak, tunjukin dulu Pak, boleh Pak. Terlihat sang istri mendampingi di sana. Suaranya Pak. Jakarta 1, Jakarta 1. Kacamata hidung luas Pak. Hoi, masuk. Ya, oke, bagus. Kan sebelum nyoblos tadi dari mana dulu? Ya, saya dari Jakarta, kan kemarin saya baru umroh ya, jadi saya mau istirahat dulu. Tintanya. Baik, kita lihat di TPS di mana Megawati Soekarno Putri bersama dengan keluarga memberikan hak suaranya di Kebagusan, Jakarta Selatan, tepatnya di TPS 024. Megawati bersama dengan anak dan cucunya memberikan hak suara di sana. Bapak redang Bapak.
Terlihat banyak tokoh yang mendampingi Megawati bersama dengan keluarganya di sana dengan jarak lokasi yang cukup dekat antara TPS dengan rumah. Ini memudahkan untuk pergerakan. Kalau tadi dari rumah menuju TPS ada sambutan berupa tari-tarian Betawi begitu ya. Baik, tokoh-tokoh dari Partai PD Perjuangan juga terlihat di sana. Bahkan kalau kita lihat tema dari TPS ini juga menggunakan tema merah putih. Sama seperti TPS Jokowi yang berada di Solo juga bertemakan merah putih di sana. Di lokasi lainnya Ridwan Kamil dan sang istri sudah memberikan hak suaranya. Kita akan lihat apakah memberikan statement terhadap media begitu. 70%, alhamdulillah. Menandakan partisipasi tinggi. Mana anak saya? Milih siapa kan? Ada aja. Udah, ini kemana Pak agenda Pak? Ada aja. Rumah ibu dulu. Ke rumah ibu Pak. Iya kan kita minta ridho, ya minta doa dari ibu. Kang Emil nggak akan jalan Supaya lancar. Yuk, ayo, yuk. Yuk, teman-teman. Udah yuk. Kang, nanti di posko pemenangan ada tokoh-tokoh atau ketum partai. Pak Riza yang tahu. Komunikasi dengan Pak Suswono seperti apa Pak? Nggak tahu aturan ya. Kita bikin santai aja lah pemilu ini, pilkada ini, nggak usah terlalu tegang ya kan. Kita kan sudah komitmen pemilu yang damai, yang nggak penuh dengan banyak fitnah-fitnahan ya. Jangan, saya kira supaya kita makin tumbuhlah rasa kenegarawanan ya. Ya kalau namanya kontestasi ya pasti ada yang menang, ada yang kalah kan begitu aja. Makasih Bu. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah semuanya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan. Semua daerah kah apa memang Jakarta saja? Semua daerah yang sedang mengikuti pilkada pada hari ini. Kalau PDIP sendiri targetnya gimana? Bantuan Semuanya berjalan dengan baik dan lancar, aman, sesuai dengan harapan rakyat. Bapak jam berapa ke DPP Mbak? Belum tahu ya. Belum tahu, siang Mbak tadi. Insya Allah. Terima kasih. Tutup. Maaf ya, maaf ya. Langsung ya. Izin ya, Pak Suswono gimana Pak? Sebelum ke sini Pak. Koordinasi nggak sama Pak Sus? Langsung ke Jakarta. Ke rumah ibu dulu. Iya. Terlihat akan bersiap-siap menuju ke Jakarta. Komunikasi dengan Pak Suswono seperti apa Pak? Oh, beliau sudah sangat baik dan mudah-mudahan hasilnya juga baik. Oke, teman-teman. Tadi ya izin ya. Ayo Mas Farhan jalan. Pemirsa, calon Wakil Gubernur Jawa Barat Ronald Surapraja mencoblos di TPS 03 Desa Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat. Ronald sempat meminta restu kepada kedua orang tuanya. 2 bulan berkampanye, Ronald optimis bersama pasangannya JJ bisa memenangkan Pilkada Gubernur Jawa Barat.
Sini ya. Oke. Sementara itu calon gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Sawah Kulon, Purwakarta, Jawa Barat. Deddy Mulyadi ditemani anak sulungnya. Deddy datang mengenakan pakaian serba putih langsung masuk ke TPS. TPS tempat Deddy Mulyadi nyoblos juga unik dengan dekorasi layaknya Kerajaan Pasundan, termasuk petugas KPPS yang mengenakan pakaian adat Sunda. Pada pilkada kali ini, Deddy melihat partisipasi masyarakat jauh lebih besar. Ya harapannya berjalan dengan tenang dan saya lihat suasananya sangat beda ya. Biasanya kalau hari pemilu jalan agak rame, sekarang malah kosong. Artinya bahwa saya melihat partisipasi publiknya akan meningkat. Bisa dilihat dari jalan yang kosong, orang hari ini tidak pergi kemana-mana kecuali milih kayaknya. Siang ini saya akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini di TPS terpanjang Kelapa Gading Jakarta Timur, Jakarta Utara maksud saya ya. Telah ada Wiki Adrian bersama dengan Raisa Nadia. Seperti apa kira-kira antusias dari TPS terpanjang di Kelapa Gading saat ini di sana? Masuk ke item berita ya. Ya Reza dan juga pemirsa, semakin siang TPS Kelapa Gading tempat kami berada ini memang semakin ramai oleh para warga yang menggunakan hak suaranya. Dan ini ada dari berbagai usia, mulai dari anak muda, lalu usia pekerja dan juga warga senior ya. Betul sekali, kalau tadi kita sudah mendengarkan suara-suara dari berbagai macam kalangan begitu ya. Kita sejauh ini belum mendengarkan kemudian suara dari warga senior ataupun mungkin lansia yang menyalurkan hak suaranya pada kesempatan kali ini. Iya. Nah, kita sudah berada di hadapan kita ada Bapak Hardi Kadarusman. Apa kabar Pak Hardi? Halo Pak Baik. Hardi. Baik, apa kabar Pak Hardi? Terima Apa kasih kabar, sudah Pak bergabung Hardi? bersama Terima kami. kasih. Pak Hardi, bicara mengenai perkembangan dari Jakarta sendiri begitu ya, dari zaman dulu sampai dengan sekarang, apa sih perbedaan yang paling terasa dan juga paling terlihat oleh Pak Hardi sendiri? Ya. Saya bingung mau ngomong apa, tapi saya akan mulai dengan puji Tuhan bahwa kita di Indonesia pada tahun 1945 ada Jenderal Sudirman, jenderal yang besar. Dan kami mengucap syukur di RW kami ini ada Pak Sudirman yang memelihara suasana Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, kami warga sangat menikmatinya. Dan Ya, mungkin kalau lingkungan di sini bedanya dulu sama sekarang apa nih Pak? Saya tinggal di sini sudah lama sekali, sebelum tahun 1990. Dan saya menikmatinya. Kami seperti saudara semuanya. Betul. Dan ya itu aja. Ya, kalau perkembangan Jakarta sendiri seperti apa menurut Anda, Pak? Dari transportasi mungkin semakin canggih ya Pak sekarang ya? Ya, transportasi sangat canggih dan saya mengucap syukur. Saya mengikuti sekali karena saya selama 27 tahun terakhir saya sengaja menjadi taxi driver keliling Jakarta untuk memberitakan bahwa Jakarta memang keras tapi don't worry, ada Tuhan Yesus yang selalu bisa memberi semangat untuk melindungi kita. Bapak sangat singkat harapan untuk gubernur yang akan menjabat ke depan seperti apa? Singkat saja, kami mengucap syukur bahwa kita sudah memiliki presiden yang baik. Maka harapan kami, apa artinya kalau suami baik tapi enggak istri yang bagus ya. Jadi sebaliknya juga seorang istri yang baik tapi kalau suami yang enggak bagus. Jadi harapan saya adalah supaya kami memiliki gubernur yang juga bisa
mengayomi dan sehingga kita bisa sama-sama maju gitu. Ya, Siap. gitu aja, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak. Terima kasih. Sampai jumpa. Sehat-sehat. Baik, itu tadi dia wawancara kami dengan salah satu warga senior yang sudah menyalurkan hak suara mereka di TPS yang ada di area Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, harapannya tadi sudah disampaikan. Jakarta semakin berkembang, tapi yang paling penting ke depan adalah bagaimana sebetulnya banyak kebaikan-kebaikan baru dari Jakarta yang dapat dinikmati oleh warga Jakarta, begitu ya. Kembali ke Reza. Terima kasih Raisa dan juga Wiki. Kalau tadi kita mendengarkan bagaimana statement dari warga senior dengan harapan yang banyak di Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Berikutnya, kalau tadi warga senior sudah mencurahkan apa yang mereka pikirkan terhadap Jakarta, berikutnya kita akan lihat bagaimana ada artis Citra Kirana dan juga Reski Aditya yang juga memberikan hak dalam pilkada serentak kali ini. Reski dan Ciki mencoblos di TPS 63 Cilandak, Kelurahan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ciki dan Reski datang berdua berjalan dari rumah menuju TPS tidak jauh dari rumahnya. Tiba di TPS, Citra Kirana dan Reski Aditya, sejumlah warga ternyata juga ikut foto bersama, termasuk para petugas KPPS. Mendampingi nomor urut DP. Oke, kasih lihat izin. Kasih. Nambah Alifia Puraga. Tahan dulu ya. Pemirsa, pelaksanaan pilkada serentak untuk ratusan pengungsi Gunung Leotobi laki-laki. Petugas membangun TPS darurat di posko pengungsi. Para warga harus mengantri untuk memberikan hak suaranya di TPS 02 karena lokasi dan petugas yang terbatas. Beginilah suasana di posko pengungsi di Desa Engon. Para pengungsi mulai antri di TPS 2 untuk memberikan hak suaranya. Warga yang antusias sudah antri di TPS sejak pukul 7 pagi. Warga juga berharap agar bupati yang terpilih bisa memperbaiki kembali kehidupan para korban erupsi Gunung Leotobi laki-laki. Mama antri dari jam berapa ini tadi? Antri dari jam berapa tadi? Dari jam 7 sudah mulai antri ya. Jadi mama senangnya bisa ikut pemilu hari ini. Senang. Sebelumnya pemerintah telah memastikan para pengungsi korban erupsi Leotobi laki-laki bisa mencoblos, 22 TPS telah disiapkan. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Kecamatan Binjai Utara, warga tetap mencoblos di tengah kepungan banjir. Meski lokasi TPS banjir telah surut, sebagian akses jalan terendam mengganggu aktivitas warga ke TPS. Di Kelurahan Mencirim, 2 lokasi TPS tidak terendam, meski hampir semua rumah warga kebanjiran. Kantor KPU Binjai di Jalan Letnan Umar Baki juga terendam. Di Binjai, Sungai Mencirim, Sungai Bangkatan, dan Sungai Binge meluap mengakibatkan ratusan rumah warga terendam hingga mencapai 2 meter. Kami masih punya banyak informasi tentang Pilkada Serentak 2024. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di seputar iNews yang spesial Pilkada. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kontestasi pilkada di sejumlah daerah diramaikan sederet artis Indonesia. Ketenaran artis menjadi salah satu strategi partai politik pengusung untuk memenangkan pilkada.
Popularitasnya sebagai artis mengantarkan Rano Karno atau Sidul beberapa kali memenangkan kontestasi pilkada di Tangerang dan Banten. Kali ini Rano maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta, mendampingi Pramono Anung diusung PDI Perjuangan. Sekali-sekali lo jadi gubernur gitu. Tak bisa dipungkiri, lekatnya Jakarta dan Betawi ada di diri Rano Karno yang menjadi pemeran utama sinetron Sidul Anak Sekolahan. Pilkada 2024 juga diramaikan oleh diva Indonesia, Krisdayanti. Meski gagal melenggang ke Senayan, mertua Atta Halilintar ini mantap mencalonkan diri sebagai wali kota Batu, Jawa Timur. Pertarungan pilkada di Jawa Barat didominasi belasan artis. Di antaranya Sahrul Gunawan yang kembali maju menjadi calon Bupati Bandung. Hengki Kurniawan yang juga petahana maju sebagai Bupati Bandung Barat bertarung melawan JJ Govinda, adik ipar Raffi Ahmad. Serta Gilang Dirga yang menjadi calon wakil Bupati Bandung Barat. Di luar itu masih ada sederet artis di Pilkada Serentak 2024. Di antaranya Gita KDI dan Ronald Surapraja yang maju sebagai Cawagup Jawa Barat. Muhammad Farhan, calon wali kota Bandung. Ada juga presenter Ramzi, calon wakil bupati yang meramaikan Pilkada Kabupaten Cianjur. Sementara Luki Hakim maju sebagai calon Bupati Indramayu. Penyanyi dangdut Alam Badukun, calon wakil wali kota Banjar. Diki Chandra, calon wakil wali kota Tasikmalaya, serta pesinetron Bobby Maulana yang maju sebagai calon wakil wali kota Sukabumi. Sementara artis Vicky Prasetyo maju sebagai calon Bupati Pemalang dan Vicky Su, calon wakil Bupati Cilacap. Bermodalkan popularitas dan dukungan partai politik, apakah akan menjamin para selebritis ini mampu meraup suara terbanyak dan terpilih menjadi kepala daerah? Jadi seringkali partai politik ini shortcut mengambil calon-calon kepala daerah dari kalangan artis dalam rangka memenangkan pertarungan elektoral. Sementara di sisi lain mereka kerap kali mengabaikan aspek kompetensi dan kapasitas kepemimpinan publik yang memadai, karena konteksnya atau substansi dari pilkada kan seharusnya bisa menjamin sirkulasi kepemimpinan elit mendatang yang sensitif terhadap persoalan-persoalan daerah. Masyarakat diharapkan dapat memilah dan memilih dengan tepat calon kepala daerahnya. Tak hanya mempertimbangkan ketenaran, tapi juga rekam jejak, program kerja, serta komitmen para paslon. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan hak pilihnya di TPS 08 Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Berpakaian berwarna krim safari khas Prabowo, Presiden menggunakan hak pilihnya di TPS dekat kediamannya di Hambalang, Bogor. Prabowo tiba di TPS didampingi ajudan dan langsung masuk ke bilik suara untuk memberikan hak pilih. Sebagai warga Jawa Barat dan Bogor, Prabowo mendapat 2 surat suara untuk Pilgub Jawa Barat dan Pilbub Bogor. Selama memberikan hak pilih, TPS Prabowo mendapat pengamanan aparat, termasuk Pas Pampres juga sudah berjaga di lokasi. Personil K9 juga diterjunkan untuk mengamankan TPS. Selain itu, tim medis lengkap dengan ambulans juga disiapkan. Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo beserta Ibu Iriana hari ini menyoblos di TPS 12, Kelurahan Sumbersari, Solo. TPS 12 dikenal warga sebagai TPS Jokowi. TPS ini berlokasi di SDN Sumber 3 Solo bernuansa merah putih. TPS memanfaatkan 2 ruang kelas yang digabung menjadi 1. Jokowi terdaftar sebagai pemilih 217, sementara Iriana terdaftar sebagai pemilih 199. Berikutnya, Hendrar Prihadi alias Mas Hendi, Cawagup pasangan Andika Perkasa, menyalurkan hak pilihnya di TPS 03 Lempong Sari, Gajah Mungkur, Kota Semarang. Hendi datang ke TPS bersama istri dan 3 anaknya. TPS tempat Hendi mencoblos terbilang unik karena panitianya mengenakan pakaian adat Jawa. TPS didekorasi bak hajatan pengantin dengan dekorasi janur kuning. TPS ini berjarak sekitar 20 meter dari kediaman Hendi. Rencananya, Cagup Andika Perkasa juga akan nyoblos di lokasi yang sama. Andika akan menggunakan hak pilihnya
yang masuk dalam daftar pemilih khusus atau DPK, sehingga jadwal Andika mencoblos dilakukan di atas pukul 12 siang. Ya bahwa yakin itu harus ya, optimis harus, tapi juga semuanya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya saya sama Pak Andika dan tim dan struktur partai termasuk relawan sudah bergerak. Menurut kami sudah sangat maksimal. Nah, hasilnya seperti apa? Ya hari ini pestanya rakyat. Rakyat yang nanti akan menentukan di bilik TPS dan kami sih selalu berdoa. Ya bahwa yakin itu harus ya, optimis harus, tapi juga semuanya. Ya memang pemirsa, Pilkada Jawa Tengah ini menarik disimak bukan hanya karena Jawa Tengah memiliki jumlah suara terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat ya, tapi juga karena ada 2 jenderal TNI dan juga Polri yang berkontestasi di sini. Dan inilah perang bintang di Pilkada Jawa Tengah. Pilkada Jawa Tengah 2024 berlangsung ketat. 2 figur Jenderal TNI dan Polri bersaing memperebutkan kursi gubernur, yaitu calon gubernur nomor urut 1 Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan calon gubernur nomor urut 2 Komjen Purnawirawan Ahmad Lutfi. Andika adalah Panglima TNI periode 2021-2022, sementara Lutfi adalah Kapolda Jawa Tengah periode 2020-2024. Perang bintang di Pilgub Jawa Tengah semakin menarik karena kedua cagup sama-sama menggandeng pasangan berpengalaman di birokrasi. Andika Perkasa menggandeng Hendrar Prihadi, Wali Kota Semarang 2 periode, sementara Ahmad Lutfi menggait Taci Yassin, Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2019-2023. Ahmad Lutfi, Taci Yassin didukung sedikitnya 9 parpol dengan total 13,7 juta suara, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PKS, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, P3, dan PSI. Selain berlimpah dukungan parpol, Lutfi, Taci Yassin juga berkali-kali di-endorse Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi. Sementara Andika Perkasa, Hendrar Prihadi didukung PDI Perjuangan dengan total 5,2 juta suara di Pileg 2024. Meski hanya dengan modal 1 parpol, tapi jejak PDIP di Jawa Tengah tidak bisa dianggap enteng. Partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri ini merupakan peraih suara terbesar di pemilihan legislatif sejak 2004. Bahkan 3 pemilihan gubernur sebelumnya selalu dimenangkan kader PDIP. Jawa Tengah bahkan dijuluki sebagai kandang banteng. Pilkada rasa Pilpres, 2 kekuatan besar kini berhadapan-hadapan memperebutkan 28,2 juta suara rakyat Jawa Tengah. Kontestasi sengit, 2 jenderal TNI dan Polri sama-sama punya kans menang. Perolehan suara keduanya hanya terpaut tipis di sejumlah survei. Siapa pemenangnya? Andalah warga Jawa Tengah yang akan menentukan hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pedangdut Inul Daratista bersama dengan suaminya Adam Suseno tak mau ketinggalan untuk menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak kali ini. Sambil menyoblos, Inul dan Mas Adam menyempatkan diri bercengkrama dengan tetangga. Inul Daratista serta Adam Suseno memberikan hak suara di TPS yang dekat dengan kediamannya di TPS 092 Pondok Indah, Jakarta Selatan. Penampilan Inul ke TPS bersama Adam cukup sederhana, hanya mengenakan kaos oblong santai. Menuju ke TPS, Inul sempat membagi-bagikan makanan kecil kepada tetangga yang dijumpai di TPS. Secara umum, warga yang tinggal di komplek perumahan elit ini antusias untuk memberikan suara pada Pilkada serentak 2024.
Mau jadi panitia nih. Ya, tahun depan. Jadi lebih viral. Ya, jadi viral. Udah menang dari Pak Gunawan. Ini foto dulu. Ya, foto dulu. Berapa? Ya, untuk meningkatkan minat masyarakat datang ke TPS, ada ratusan kilogram buah-buahan dibagikan kepada warga yang datang memilih. Setelah menunjukkan jari yang sudah dicelup ke tinta, warga mengikuti pilkada di TPS 02 Desa Cileksa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menerima hadiah. Petugas menyediakan ratusan kilogram buah-buahan untuk menarik minat pembeli. Warga memberikan hak suara menerima 1 kilogram buah dengan pilihan antara apel, mangga, jeruk, hingga semangka. Kita ke Jawa Timur. Dalam pilkada di Jawa Timur ada 3 Serikandi yang akan bertarung memperebutkan kursi Jatim 1. 3 tokoh perempuan ini ada Kofifa Indar Parawansa, Tri Risma Harini, dan Lulu Nur Hamidah memperebutkan suara warga Nahdliyin yang signifikan dan menjadi faktor utama penentu kemenangan. Ada yang menarik dalam gelaran Pilkada Jatim tahun ini. 3 calon gubernur yang bertarung dalam pilkada adalah sosok perempuan. Ketiganya adalah Kofifa Indar Parawansa, Tri Risma Harini, dan Luluk Nur Hamidah. Kofifa didukung 14 parpol koalisi, diantaranya Gerindra, Golkar, dan PKS. Tri Risma Harini diusung PDI Perjuangan dan Hanura, serta Luluk Nur Hamidah oleh Partai Kebangkitan Bangsa. 3 Serikandi dalam Pilgub Jatim memiliki modal politik dan latar belakang yang hampir sama. Calon petahana Kofifa Indar Parawansa menggandeng Emil Elistianto Dardak. Sebelum terpilih sebagai Gubernur Jatim periode 2019-2024, Kofifa pernah menjabat Menteri Sosial, Wakil Ketua DPR dan anggota DPR RI, serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia tahun 1999-2001. Sementara Emil Dardak sebelum menjabat Wakil Gubernur periode 2019-2024 pernah menjadi Bupati Trenggalek dan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Pasangan berikutnya Tri Risma Harini dan Zahrul Asar Asumta alias Gus Hans. Risma pernah menjabat Menteri Sosial dan Wali Kota Surabaya selama 2 periode. Sementara Gus Hans yang berlatar belakang dunia pendidikan dan pengasuh pondok pesantren pernah menjadi juru bicara Kofifa Emil Dardak pada Pilgub Jatim 2018. Sementara Luluk Nur Hamidah berpasangan dengan Lukmanul Hakim. Sebelum mencalonkan diri sebagai Gubernur Jatim, Luluk dikenal sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari PKB. Luluk juga pernah menjabat Ketua Bidang Luar Negeri DPP PKB. Seperti Luluk, Lukmanul Hakim juga merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari PKB. Baik Risma maupun Luluk akan menghadapi paslon kuat petahana yang kembali maju memperebutkan kursi gubernur. Ketiga paslon memiliki irisan yang hampir sama, yakni perempuan memiliki relasi yang kuat dengan NU dan menggandeng tokoh muda sebagai calon wakil gubernur. Dalam berbagai hasil survei lembaga riset, pasangan Kofifa Emil Dardak masih diunggulkan. Namun demikian jaringan luas dan gerak mesin partai yang solid yang dimiliki PDI Perjuangan dan PKB diprediksi akan mampu menggerus suara Kofifa Emil Dardak di sejumlah daerah yang menjadi basis masa calon petahana. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, kami akhiri program seputar iNews yang spesial Pilkada Serentak 2024. Jangan lewatkan breaking news hasil quick count Pilkada 2024 yang akan hadir pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk gunakan hak suara Anda karena TPS masih buka sampai dengan pukul 1 nanti. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.